Sepertinya ini bau bensin. Tapi dari mana ya? Aneh. Hei! Apa yang kalian lakukan? Awas kalau berani kembali lagi. Sakti, siapa tadi? Kau bicara dengan siapa? Sakti, kamu tidak kenapa-napa kan? Memangnya mereka siapa? Itu tadi anak buahnya Jakir. Dia ingin mencelakakan kalian. Apa? Ya, tadi dia sudah menumpahkan bensin di seluruh rumah ini. Apa? Astagfirullahaladzim. Jakir benar-benar jahat. Sudahlah, ayo kita masuk ke dalam. Yang penting kita tidak apa-apa. Ayo, kita masuk ke dalam. Ayo. Iya, ayo kita masuk. Halo, gimana? Beres? Aduh bos, kita gagal bos. Apa? Gagal kamu bilang? Iya bener bos. Gak becus banget sih kerjanya. Ada Pak Sakti bos di rumah itu bos. Kamu bilang apa? Ada Sakti di sana nemuin Sarah. Iya bener bos. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus beres. Nanti saya hubungin lagi. Keterlaluan. Berarti Sakti nggak ada di rumah. Semoga aja Sarah aman di sana karena ada Sakti. Saya? Iya mah. Sakti mana? Sakti di rumah temennya mah. Di rumah temennya. Kamu ini gimana sih sayang? Masa kamu ngizinin suami kamu terus-terusan pergi dan biarkan kamu sendirian di rumah? Kamu ini kan masih pengantin baru sayang. Tapi mah temennya Sakti itu minta tolong sama Sakti, jadi Sakti stay di sana. Ya tetap aja Raya. Yang namanya istri, kita nggak boleh membiarkan suami kita pergi begitu aja, apalagi cuman untuk seorang teman. Ya Allah, aku harus bilang apa ya? Bagaimana kalau mereka datang lagi? Dan mereka kembali ke rumah ini kalau kita tidak ada? Sebaiknya kalian tenang saja, karena ada aku di sini. Mama telepon Sakti. Sebentar. Mama telepon. Ya sudah, kamu jawab saja. Jawab saja. Halo? Halo sayang. Halo, Ma? Ya, ada apa? Kata Raya, kamu lagi di rumah teman. Siapa sayang? Oh iya, Ma. Ya. Terus kamu mau nginep lagi dan membiarkan istri kamu sendirian? Ma, tapi Raya sudah memberikan izin untuk aku pergi, Ma. Enggak, Sakti. Kamu pulang sekarang juga. Ya sayang?
Oh begitu, iya. Iya, Ma. Ya udah mah kalau gitu aku lanjut tidur lagi ya. Iya sayang, kamu istirahat ya. Sakti, lebih baik kamu pulang saja. Jangan membuat ibumu khawatir. Tapi Sarah, aku tidak mungkin meninggalkan kalian dalam keadaan seperti ini. Iya, Sakti. Mudah-mudahan mereka tidak datang lagi ke sini. Mereka pasti berpikir kamu sedang ada di rumah ini. Jadi mereka tidak berani. Iya Sakti, Sarah benar. Kamu tidak usah khawatir. Kami akan menjaga diri baik-baik. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Tapi ingat, kalau ada apa-apa segera hubungi aku. Ya, jangan sampai lupa. Iya, Sakti. Aku janji sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sarah, sudah seharian ini kamu belum minum vitamin untuk kandungan kamu kan? Nanti kamu bisa sakit. Ayo minum dulu. Terima kasih ya. Terima kasih, Diji. Sepertinya ada yang datang ke sini. Ayo kita Ya lihat. sudah, biar aku saja yang buka pintunya. Ya. Iya, pergilah. Selamat malam, Sarah. Jakir, Jakir, kamu ke sini? Jakir, tolong pergilah. Jangan ganggu Sarah lagi. Aku mohon. Semenjak tinggal di Jakarta, kalian sepertinya sudah lupa bagaimana caranya menyambut tamu ya? Apa aku tidak dipersilahkan masuk dulu? Apa? Kamu ingin kami menghormati kamu? Kamu pikir kamu itu siapa, Jakir? Kamu itu orang jahat, tidak punya tata krama. Jadi tolong pergi dari Diam. sini. Kamu jangan ikut campur urusanku dengan calon istriku. Orang yang kamu sebut calon istri itu, dia sudah menikah dengan orang lain, Jakir. Jadi tolong hormati Sarah dan juga suaminya. Dan jangan pernah mengganggu Hei! dia lagi. Masih berani bicara Jakir, lagi? lepaskan Hah? Diji. Ikut aku. Ayo kita pulang ke Nepal. Sampai kapanpun aku tidak mau kembali ke Nepal. Sarah, aku sangat mencintaimu. Kamu bilang kamu mencintai Sarah? Apa kamu tidak sadar dengan apa yang kamu lakukan, Zakir? Kamu sudah mencelakainya. Katakan pada temanmu yang banyak bicara ini untuk diam. Sarah, apa aku pernah mencelakai kamu? Kamu pura-pura lupa ingatan ya? Kamu ingat kan waktu itu kamu pernah menyekap aku di mobil, kamu menyekap aku di gudang, dan terakhir kamu menyuruh untuk membakar rumah ini. Kamu bilang kamu tidak pernah mencelakai aku. Apa? Aku pernah melakukan itu? Iya, benar. Kamu tidak usah pura-pura lupa begitu. Kamu berencana akan membakar rumah ini karena kamu senang kan melukai Sarah? Iya kan, Zakir? Sarah, aku mungkin bisa melakukan semua itu. Tapi tidak mungkin mencelakakan kamu. Itu tidak mungkin, Sarah. Memang bukan kamu, tapi anak buah kamu pelakunya. Pasti ada yang mengirim orang-orang itu. Rasanya aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Baguslah dia pergi. Gagal dan gagal terus. Setiap kita nyingkirin Sarah selalu gagal. Ini karena Sakti ada di sana, Ma. Dan Sakti selalu melindungi Sarah. Ma, yang aku takutin, kalau Sakti sampai tahu kalau kita adalah orang di balik rencana pembakaran rumah itu gimana, Ma?
Enggak. Itu enggak boleh sampai terjadi. Bisa habis kita berdua. Jakir telepon mama. Sebentar ya mama angkat. Halo, Bu Hilda, kita harus bertemu sekarang. Ajak Jidan juga bersamamu. ini udah kemalaman. Besok aja lah. Kamu tidak dengar? Aku bilang kita ketemu sekarang. Berani-beraninya kamu bentak saya dan menyuruh saya seperti pembantu. Sudah, diamlah. Kalau kamu tidak mau datang, biar aku yang datang ke rumah kalian dan membongkar semua kejahatan yang kalian pernah lakukan. Jakir, tunggu Jakir. Kita ini kan harus bekerja sama, Jakir. Kenapa kamu jadi ngancam saya sih? Pilihan di tangan kalian. Kalian temui aku sekarang, atau aku yang ke rumah kalian. Oke. Kita ketemu di taman dekat rumah saya. Baiklah. Mau apa lagi sih ini orang? Zidan, ayo kita temui Jakir. Dia mengancam kita kalau kita nggak temui dia. Jakir berani-beraninya ngancem kita. Udah, ayo cepetan. Ayo. Jakir, ada apa sih malam-malam gini? Jangan pura-pura, hah? Berani sekali kalian mau menyakiti Sarah. Maksud kamu apa? Sudah, diam kamu. Yang mau membakar rumah Sarah, kalian kan? Hah? Gawat. Gimana dia bisa tahu? Membakar? Membakar rumah siapa? Kami nggak ngerti. Jangan bohong kalian. Hah? Aku sudah peringatkan untuk tidak menyentuh Sarah. Tapi ternyata kalian mau membakar rumahnya. Jakir, tunggu Jakir. Iya, memang kami membakar rumah Sarah. Tapi itu supaya Sarah kabur dari sana. Dan kamu bisa langsung bawa Sarah ke Nepal. Alasan? Ya benar sekali Zakir, kami sama sekali nggak ada niat untuk menyakiti Sarah. Aku tidak peduli. Pokoknya mulai sekarang kalau terjadi sesuatu dengan Sarah, maka kalianlah yang akan menanggung resikonya. Kalian mengerti? Ya oke. Sekarang langkah kita selanjutnya supaya Sarah bisa pergi dari Jakarta ini apa? Hah? Kita harus bawa Sarah ke rumah. Rumah kalian? Kenapa harus rumah kalian? Hah? Untuk apa? Di rumah ada Raya, istri sahnya Syakti. Saya yakin kalau Sarah ke rumah, dia akan diusir oleh Raya. Dan hidup Sarah tidak akan pernah tenang. Kamu bisa langsung bawa Sarah pergi. Iya. Ide Mama benar. Gimana Zakir? Kamu setuju? Baiklah. Kalau memang begitu aku setuju. Tapi ingat, jangan pernah sakiti Sarah. Karena dia calon istriku. Kalau kenapa-napa, aku pastikan kalian yang akan mendekam di penjara. Ingat itu. Raya? Kamu yakin Mama tidak curiga kalau tadi aku pergi? Kayaknya aku pikir Mama udah mulai curiga deh. Syakti, kita nggak bisa gini terus. Lama-kelamaan juga Mama akan tahu kalau kamu tuh ke rumah istri pertama kamu. Iya, aku tahu, tapi kamu juga mengerti kan, Raya? Alasan Sarah tidak mau tinggal di sini karena Zakir. Ya tapi kita nggak ada pilihan lain. Menurut aku malah rumah ini yang paling aman. Karena ya Zakir nggak bisa menyakiti Sarah di sini. Benar juga. Kalau begitu, Raya, kamu harus tolong aku untuk membujuk Sarah agar dia mau tinggal di sini. Mungkin kalau kamu yang membujuknya, dia mau mengerti dan mendengarkan kamu. Aku yakin itu. Kamu tenang aja ya. Nanti aku ngomong sama Sarah. Semoga aja dia berubah pikiran. Sekali lagi terima kasih. Tenang aja ya. Aku akan lakukan apapun demi Sarah. Hanya untuk Sarah? Untukku tidak? Ya buat kamu juga dong sayang. Kakak kamu itu playboy juga ya? Abis dia bawain Raya, terus kan peluk-pelukan. So mesra. Ya Ma, biarin aja sih. Namanya juga suami istri. Wajar lah kalau mereka mesra. Kamu gak cemburu? Cemburu? Ngapain cemburu sih Ma? Zidan, kamu itu harusnya pakai otak.
kamu itu udah harus mulai belajar cemburu. Karena sebentar lagi akan terjadi tragedi cinta segitiga antara Sakti, Raya, dan perempuan Nepal itu. Mama nih kebanyakan nonton sinetron ya? Hah? Pakai cinta segitiga segala. Dengar ya Zidan, nanti Raya akan tahu kalau Sakti sudah punya istri lain sebelum mereka menikah. Dan Raya akan marah besar. Disitulah celah untuk kamu masuk. Tapi kayaknya nggak mungkin, Ma. Raya kelihatannya cinta banget sama Sakti loh, Ma. Ya mainnya yang cantik dong Zidan. Pelan-pelan kamu deketi Raya. Jadi sahabatnya. Dan suatu saat Raya akan takluk sama kamu. Mama emang paling jenius. Visioner. Kamu kerja sayang pagi-pagi gini? Tidak sayang. Terus kamu mau kemana? Aku mau ke makam mama. Soalnya ini kan hari meninggalnya mama. Kenapa kamu nggak bilang? Yaudah aku temenin ya hari ini. Jangan sayang, kamu di rumah saja. Terkadang aku ingin menyendiri bersama mama. Iya aku ngerti kok. Yaudah kamu berangkatnya hati-hati ya. Aku kirim doa aja dari sini. Terima kasih ya sayang. Sama-sama sayang. Bye. Astagfirullahaladzim, panjang. Ya Allah, ampuni segala dosa dan hilafnya. Sayangi dia, tempatkan yang terbaik di sisimu. Amin. Mama, maafkan aku yang sudah lama tidak menengok mama di sini. Cuma foto-foto mama yang selalu mengingatkan aku bagaimana sayangnya mama ke aku. Terima kasih ya, Ma. Bukannya kamu dokter Nadia? Pak Sakti? Abis ziarah ke makam siapa? Aku ziarah ke makam mamaku. Hari ini adalah peringatan meninggalnya mama kandungku. Dokter sendiri? Sama seperti kamu. Hari ini peringatan meninggalnya seluruh keluarga aku. Apa? Seluruh keluarga? Iya. Waktu itu usiaku 10 tahun. Ada kecelakaan mobil. Aku satu-satunya yang selamat. Aku turut berduka cita. Makasih. Aku juga bingung kenapa semua orang yang dekat sama aku meninggal. Dokter tidak boleh bicara seperti itu. Bukankah kematian seseorang itu sudah tercatat di Lauhil Mahfudz? Kita tidak boleh menyalahkan takdir, dokter. Karena kita tidak tahu rencana Allah. Iya. Sejak kejadian itu, aku bertekad menjadi dokter. Itu satu-satunya cara aku bisa menyelamatkan orang banyak. Hati dokter mulia sekali. Makasih. Oh ya dokter, mau aku temani? Gak usah panggil aku dokter. Cukup Nadia aja. Oh, baiklah. Ya sudah, aku sudah selesai. Sekarang tinggal dokter. Yes. Oke. Hei, Sakti. Papa? Kok sudah duluan di sini? Iya, Pak. Aku pikir Papa akan datang setelah pulang kantor. Oh iya, Pak. Ini kenalkan. Oke. Ya? Iya, Pak. Dia dokter Nadia, dokter kandungan, Pak. Oh, Saya Nadia. Ayahnya Sakti. Dokter kandungan?
sebenarnya dia dokter kandungan Raya, Pak. Raya hamil? Bukan begitu maksudnya. Raya hanya konsultasi masalah kesehatan kandungannya pada dokter Nadia. Bukan begitu, dokter? Iya Pak, saya hanya memantau kesehatan Ibu Raya saja. Ya, oke, bagus kalau gitu. Kamu memang suami yang bagus. Peduli sama istrinya, ya Bu ya. Ya udah, saya masuk dalam dulu. Oke. Iya, Pak. Ya? Aku juga mau pergi. Iya. Ayo, dokter. Digi. Andaikan aku bisa ngebuktiin ke kamu kalau aku tuh gak bersalah. Ih, pasti Surya lagi mikirin cewek yang gak jelas itu lagi deh. Pagi Surya. Dia lagi. Kok kamu jawabnya kayak gitu sih? Kan aku tanyanya baik-baik. Kamu pasti masih mikirin masalah yang kemarin kan? Gini deh Surya, kalau emang cewek itu beneran sayang sama kamu, dia tuh pasti bakal balik kok sama kamu. Tapi nyatanya gimana? Ini kan nomor yang dipakai Digi kemarin. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Surya. Maaf kalau aku sudah mengganggumu. Digi. Aku senang kamu nelfon aku lagi. Apa kita bisa bertemu, Surya? Oke, mau ketemuan di mana? Bagaimana kalau ketemu di tempat yang kemarin? Oke, aku langsung ke sana ya. Terima kasih. Dah. Kenapa mereka balikan lagi sih? Bikin kesel aja. Loh. Surya. Kamu kenapa, Vin? Kok bete gitu? Iya, itu kayaknya si Surya bakal nemuin cewek itu lagi deh. Serius? Makanya, kita tuh harus cepet ngikutin dia. Kalau kita sampai ketemu sama tuh cewek, kita ancam dia. Jangan sampai dia berani untuk ketemu sama Surya lagi. Boleh juga sih. Tapi gimana caranya? Itu mah gampang. Kalau kita ketemu sama tuh cewek, bilang aja sama dia kalau dia masih berani ketemu sama Surya lagi, jangan salahin kita kalau dia bakal kenapa-napa. Ya kan? Iya sih. Tapi kalau misalnya dia lapor polisi gimana? Kan ntar jadi tambah ada masalah. Iya sih. Mending kita nggak usah pakai ancam-ancaman kayak gitu deh. Terus gimana dong cara nyuruh dia buat ngejauhin si Surya? Gini aja. Gimana kalau kita bilang sama cewek itu, si Surya itu playboy. Dia sering sakitin banyak cewek. Contohnya kita. Kalau kita itu korban dia. Emang dia mau jadi korban dia selanjutnya juga? Ya kan? Juga sih. Boleh tuh. Boleh juga. Ya kan? Aku setuju sama ide kamu. Mama, Zidan. Sarah menantuku. Sarah, kamu nggak mengizinkan Mama untuk masuk ke dalam, sayang? Mama, bukannya begitu, Ma. Aku minta maaf. Tolong jangan sakiti aku, Ma. Aku akan segera pergi dari sini. Enggak, sayang. Kami nggak akan melakukan apa-apa sama kamu, Nak. Tante Hilda, Zidan. Sarah, cepat tutup pintunya. Jangan biarkan mereka masuk. Ayo cepat, Sarah. Tunggu. Digi, Sarah. Kami datang ke sini dengan niat baik. Kami sama sekali nggak ada niat untuk mencelakai kalian. Kami cuma mau bicara sama kalian. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Coba diulangi sekali lagi. Enggak. Kami benar-benar tulus minta maaf. Kami terpaksa. Kami terpaksa menjahati kalian. Terpaksa. Tapi apa yang membuat
Mama dan Zidan terpaksa menjahati kami. Kami ini tidak melakukan apa-apa kan? Karena Mama sudah janji dengan Pak Baryadi untuk menikahkan Raya dan Syakti. Itu semua benar. Itu kenapa kita nggak punya pilihan lain selain mencelakai kalian. Tapi aku tidak percaya kalau tiba-tiba kalian minta maaf seperti ini. Katakan saja, kalian punya rencana jahat apa lagi pada kami? Tolong ya, aku dan Sarah sudah tenang tinggal di sini. Jadi kalian tidak usah mengganggu kami lagi. Enggak. Mama benar-benar terus minta maaf, sayang. Kemarin ini, saya melihat Syakti ke rumah ini. Dan saat melihat Syakti bersama kamu, saya melihat Syakti benar-benar bahagia sekali. Saya yakin Syakti pasti mencintai kamu. Buktinya, dia menyembunyikan kamu dari kami semua. Mama merasa bersalah dan berdosa, sayang. Saya juga minta maaf sama kalian semua ya. Ya Allah, jadi Sakti dan Raya tidak menceritakan tentang aku dan DJ pada mamanya. Ya sudah, Mama jangan menangis lagi ya. Aku bisa mengerti dan aku sudah pasti memaafkan Mama dan juga Zidan. Sekalian aku juga ingin membicarakan tentang Raya. Enggak, Sarah. Kamu jangan banyak bicara, Sarah. Ini salah Mama, salah kami yang harus minta maaf sama kamu. Iya, tolong kasih kami kesempatan untuk menebus semua dosa-dosa kami. Aku tidak percaya. Sarah, Digi, kami ingin bawa kalian ke rumah kami. Apa? Iya, kita akan tinggal di satu atap yang sama lagi sekarang ya. Alhamdulillah, aku senang sekali. DJ, terima kasih, Ma. Ayo, masuk dulu. Aku akan memberitahu Sakti. Biarkan Sakti jangan tahu dulu, Sarah. Supaya kedatangan kamu ini biar kejutan untuk Sakti. Ya. Kejutan? Atau jangan-jangan kalian sengaja merencanakan sesuatu yang jahat lagi pada kami? Sarah, jangan ikut dengan mereka. Digi, kami tahu kami pernah buat salah sama kamu. Kami pernah buat salah sama Sarah. Wajar kalau kalian mulai nggak percaya sama kami. Kami cuma ada niat baik sekarang. Tapi kalau kalian masih nggak percaya juga, kalian boleh naik taksi. Atau kalian bisa gunakan cara apapun untuk sampai ke rumah kami. Tidak, Zidan, tidak. Kami percaya sama kamu. Kalau begitu, tolong beri waktu kami untuk menyiapkan barang-barang. Kalian bisa menunggu di dalam sambil kami membereskan barang-barang. Iya. Kami tunggu di sini ya. Iya. Mereka pikir pasti kita benar-benar sudah berubah. Mereka nggak tahu aja, Ma. Apa yang udah kita siapin buat mereka semua. Ya udah. Yang penting tujuan kita berhasil. Itu yang paling penting, Ma. Sarah, aku masih tidak percaya pada mereka. Aku yakin ini cuma jebakan mereka saja. Kenapa tiba-tiba sekarang mereka baik sekali pada kita? Iya, DJ. Aku juga merasa aneh kenapa mereka tiba-tiba berubah baik dan minta maaf pada kita. Aku yakin mereka pasti ingin menjebak kita. Karena sikap mereka sangat aneh tadi. Dan sepertinya mereka merencanakan sesuatu. Tapi aku tidak bisa menolak permintaan mereka, DJ. Kalau mereka benar-benar minta maaf dan berubah bagaimana? Iya, itu kan katamu, Sarah. Tapi kamu tenang saja. Aku punya ide untuk kita berdua berjaga-jaga. Supaya mereka berdua tidak bisa macam-macam pada kita. Aku punya sesuatu, Sarah. Memangnya kamu punya ide apa? Bubuk cabe. Bubuk cabenya mau kita pakai untuk apa? Kamu ini ada-ada saja. Ya sudahlah, siapkan saja rencana itu. Iya, Sarah. Untuk senjata kita. Jadi kalau mereka berbuat jahat, kita bisa melawan mereka dengan menyiram ke matanya. Supaya mereka kesakitan. Ya sudah, aku bereskan baju dulu ya. Kalau kamu tidak setuju, tidak apa-apa. Biar aku saja yang buat.
Iya, Diji. Aku mengerti, tapi ya sudah, kalau memang itu untuk berjaga-jaga ya kita harus siap. Iya, aku ambil dulu ya ke dapur. Iya. Ayo. Kalian udah siap? Iya. Ayo. Ya udah, tunggu apa lagi, kita langsung jalan ya. Ayo, Diji. Ayo cepetan yuk. Sarah, kamu duduk di depan aja ya. Jangan, Ma. Saya di belakang saja sama Diji. Iya, aku dan Sarah duduk di belakang saja, Tante. Tidak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Yuk. Jadi sejak 10 tahun itu Dokter Nadia udah tinggal sendirian? Ya, aku juga baru mengetahui itu. Aku kagum banget loh sama dia. Aku salut banget. Dia itu bisa ngadapin masalahnya ya sendirian seberat itu. Itu benar, aku juga belum pernah melihat perempuan sehebat dia. Meskipun dia kehilangan semuanya, tapi dia tetap berjuang untuk orang lain. Dan dia bekerja keras jadi dokter hanya untuk menolong sesama. Syakti, Ya, bisa nggak setelah Sarah tinggal di sini itu kita ajak Dokter Nadia untuk makan malam bersama? tentu. Nanti kita bisa atur. Tapi nanti aku akan antar kamu dulu ke rumah Sarah. Oke. Oke? Siang Nyonya. Masih kepanasan nih Nyonya. Syakti ada? Ada Nyonya. Bagus. Ayo, masuk ke dalam. Kalian jangan takut. Sekarang kalian percayakan sama kita? Kalau kita nggak akan bohong sama kalian. Sarah, kamu masih ingat kan dengan rencana kita tadi? Tetap hati-hati. Iya. Hari ini pasti akan jadi sandiwara babak akhir yang menegangkan. Syakti, kamu kaget ya? Loh, kok pada diem gini sih semuanya? Oke, biar mama yang kenalinnya satu-satu. Ini istri kamu ya. Raya, ini Sarah. Istrinya Sakti yang pertama. Dalam hitungan detik, Raya pasti akan tampar perempuan ini. Sarah, kamu panjang umur banget. Baru aja tadi pengen aku jemput. Kalian udah saling kenal? Iya, aku udah saling kenal. Makasih ya, Ma. Tadi aku nggak yakin loh kalau Sarah itu mau tinggal di sini. Tahu-taunya Mama udah jemput. Gak apa-apa sayang, Mama ini kan cuma bantuin kalian. Tapi Ma, bagaimana Mama bisa mengenal Sarah? Syakti, ini kan Mama kamu. Gak ada sedikit pun yang bisa kamu sembunyiin dari Mama. Syakti, Raya, Sarah, kalian ngobrol-ngobrol dulu ya. Mama sama Zina mau masuk dulu ya. Iya, Ma. Yuk, Sarah, Digi, anggap aja ini rumah sendiri ya. Ayo. Sarah, aku berharap kamu senang tinggal di sini. Karena kamu akan tinggal di sini selamanya. Insya Allah, Sakti. Terima kasih ya, Raya. Aku bahagia sekali melihat kalian bisa akur seperti ini. Semoga kebahagiaan ini untuk selamanya ya. Yaudah yuk, kita langsung ke kamar. Iya. Itu
sketsa gambar aku kan? Kenapa ada di situ? Oh iya, aku yang menggambarnya. Kamu? Kok bisa? Dan aku juga Ya. yang masang di sini. Terima kasih ya. Terima kasih Raya. Meskipun aku belum di sini, ternyata kalian sudah menghadirkan aku di antara kalian. Terima kasih. Aku benar-benar merasa terharu. Kalian berdua benar-benar orang yang sangat baik karena sudah menerima kami di rumah ini. Dan aku merasa bangga sekali dengan kau dan Raya. Terima kasih untuk semuanya ya. Semoga kebahagiaan ini abadi. Amin. Iya. Ya ampun, kenapa kita jadi sedih seperti ini? Sudah lupakan. Oh ya, aku mau tahu di mana kamarku. Yaudah yuk, kita langsung ke atas ya. Cek kamar kamu yuk. Ayo. Kamu tidur di sini ya. Mulai malam ini resmi jadi kamar kamu. Aku tidak bisa tidur di sini. Loh, kenapa? Kamu gak suka ya sama kamar ini? Ini kan kamar kamu dan Sakti. Sarah, kamu itu kan istri pertamanya Sakti dan kamu itu lebih berhak atas kamar ini. Kedatangan aku ke sini bukan untuk menggantikan kamu ataupun merebut dia dari kamu. Aku ke sini ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga di sini. Iya, aku ngerti kok Sarah. Dan aku itu gak pernah ngerasa kalau kamu itu ngerebut posisi aku. Sial! Aku nggak ngerti, Mah. Kok bisa-bisanya mereka kenal sama Sarah ya? Sakti itu dibohongin kita. Dan dia mesan di luar tuh udah lama kayaknya. Kita jadi masuk perangkap kita sendiri sekarang. Semuanya kacau berantakan. Terus kita harus gimana sekarang, Mah? Hah? Semua orang jadi belain Sarah. Enggak. Masih ada satu orang lagi yang bisa kita harapkan. Siapa, Mah? Papa kamu. Papa kamu bisa kita harapkan sekarang. Iya. Mama bener. Papa. Ayo kita temui papa kamu sekarang. Ayo. Pak. Iya. Pak. Ini ada berita besar, Pak. Berita apa? Sakti, Pak. Sakti sudah menikah di Nepal. Hah? Kamu kalau ngomong jangan sembarangan loh. Pak, tapi Mama bener, Pak. Dan yang lebih parahnya lagi, Sakti lagi bawa istrinya ke rumah ini, Pak, sekarang. Gak mungkin Sakti berbuat begitu. Mama juga baru tahu, Pak. Dia itu merahasiakan pernikahannya sama kita semua. Ya tapi gak mungkin lah Sakti berbuat begitu. Tapi itu kenyataannya, Pak. Sakti itu sudah bohongin kita semua. Iya, Pak. Kalau Papa nggak percaya, Papa tanya langsung sama Sakti. Mungkin dia udah sampai ke rumah ini, Pak, sekarang. Sakti! 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 Iya, Pak. Ada apa, Pak? Kamu udah bohongin Papa. Kamu benar sudah nikah di Nepal? Iya, Pak. Dari mana Papa tahu? Kamu tuh... Pak, Papa kenapa, Pak? Papa. Sakit jantung Papa kumat. Kita ke dokter aja ya, Pak? Saya baik-baik aja. Kenapa kamu berani bohongin Papa? Hah? Iya, Pak. Tapi bagaimana Papa bisa tahu? Itu perempuannya yang kamu bawa dari Nepal. Kamu berani bawa ke rumah sini? Iya, Pak. Dia namanya Sarah. Aku tidak bermaksud untuk menyembunyikan pernikahanku dengan Sarah, Pak. Tolong, Pak, dengarkan penjelasanku dulu, Pak. Memang itu yang sebenarnya terjadi, Pak. Bukannya aku berniat untuk merahasiakan pernikahanku dengan Sarah di Nepal, Pak. Tapi memang ada hal yang tidak mungkin aku katakan saat itu, Pak. Dia sudah menolong aku dan aku menjadikan dia istriku, Pak. Tetap saja itu namanya membohongi. Membohongi keluarga ini. Kamu tahu kan bagaimana Pak Baryadi itu sama Papa? Hah? Bagaimana saya berutang budinya sama dia? Bayangan, kalau nggak ada Pak Baryadi, kita sudah tinggal di mana, kamu tahu? Maafkan aku, Pak. Aku tidak punya pilihan lain saat itu, Pak. Kamu bayangkan apa yang terjadi sama Papa. Mau taruh di mana muka Papa ini? Kamu tahu bagaimana keluarga Baryadi sudah menolong Papa, menolong keluarga ini. Coba bayangkan. Beraninya kau bawa perempuan itu ke rumah ini. Tolong, Pak. Jangan salahkan Sarah, Pak. Bagaimanapun dia istriku. Istri?
Kamu sebut dia itu istri di depan istrimu? Hah? Kamu... Pak, maafkan aku tidak bermaksud seperti ini, Pak. Pak, aku... Sarah, kamu jangan takut, Sarah. Ingat, kamu gak sendirian di rumah ini. Kamu harus yakin, Papa pasti akan bisa menerima kamu, sayang. Iya, Ma. Terima kasih. Sekarang Mama masuk dulu ya. Papa ada sakit jantung. Kamu yang sabar ya, tenang aja. Papa cuma emosi sesaat kok. Iya. Aku malah jadi tidak enak. Aku sudah membawa masalah untuk keluarga ini. Seharusnya aku tidak datang. Aku jadi pengganggu. Sarah pasti sedih banget karena omongan Papa tadi. Sarah, ini aku buatin minum ya. Kamu kan belum makan dari pagi. Nanti saja, Raya. Aku tidak mau apa-apa. Sarah, kamu itu harus makan. Kamu itu kan lagi hamil. Kasihan loh bayi kamu. Raya, kalau saja kedatanganku ini malah mengganggu keharmonisan kalian, mungkin lebih baik aku pergi saja. Sarah, kamu itu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu itu bagian dari keluarga kita. Udah, sekarang kamu jangan sedih ya. Nanti kasihan loh bayinya ikutan sedih. Ayolah Sarah, kamu jangan pikirkan soal tadi. Biar itu menjadi urusan aku dan Papa. Aku yakin cepat atau lambat Papa pasti akan menerima kamu. Maafkan aku, Sakti. Semua ini karena aku. Izinkan aku pergi dari sini karena aku tidak mau menghancurkan rumah tangga kalian. Aku tidak mau. Kalau saja aku tidak datang ke sini, orang tua kalian tidak akan marah sama aku. Tidak Sarah, kamu tidak boleh pergi karena kamu tidak bersalah. Dan aku minta kamu jangan memikirkan apapun kecuali kandungan kamu, Sarah. Justru sore ini, kamu harus datang ke dokter Nadia untuk cek kandungan. Tapi aku betul-betul merasa tidak enak kalau ada di sini. Sarah, aku yakin kok nanti Papa juga akan menerima kamu. Raya benar, sama seperti Mama dan Jidan. Aku rasa begitu. Ya Allah, aku tidak boleh memberitahu mereka kalau Ibu Hilda dan Zidan dulu pernah ingin membunuh aku dan Diji. Aku tidak boleh terlambat ke pasar itu. Aku tidak mau mengecewakan Surya lagi. Aku harus datang ke sana. Oh, sepertinya itu foto keluarga Pak Adiaksa. Jadi ini keluarga Sakti. Itu Sakti dan... Kenapa? Kamu ingin mengenal keluarga kami lebih dekat lagi? Iya. Itu aku. Tampan kan? Itu Sakti, itu Mama, Papa, dan itu Vindi. Oh, itu Vindi. Di mana dia? Aku tidak melihatnya. Vindi belum pulang, dia masih ada di kampus. Kelihatannya kamu mau pergi. Mau aku antar? Tidak usah, terima kasih. Aku bisa pergi sendiri. Gak apa-apa, aku juga sekalian mau keluar kok. Gimana? Ya sudah. Tenang, aku gak akan ada niatan buruk sama kamu. Justru, aku pengen mengenal kamu lebih dekat lagi. Ya, baiklah. Ayo. Kamu kenapa sih? Kelihatannya cuma segitu. Iya, Zidan. Aku sedang memikirkan ucapan Pak Adiaksa. Aku takut kalau besok papamu akan berubah pikiran. Tenang aja. Papa itu orang yang akan pernah berubah pikiran kok. Lagi pula, aku juga gak akan ngebiarin kamu ataupun Sarah pergi dari sini. Tapi bagaimana kamu bisa yakin itu, Zidan? Iya, karena aku gak akan setuju kalau perempuan secantik kamu harus diusir dari sini. Kenapa? Kok kelihatannya kaget banget?
Ada yang salah dengan ucapan aku barusan? Tidak, tidak ada yang salah dengan ucapan kamu itu. Hanya saja aku aneh, kenapa tiba-tiba kamu bicara seperti itu padaku? Ya, aku bicara kenyataannya. Memang kamu ini cantik. Terima kasih. Boleh juga nih Digi. Tinggi, cantik, anggun lagi. Kenapa kamu memperhatikan aku seperti itu? Enggak, nggak apa-apa. Aku cuma kagum aja sama kecantikan kamu. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu mau kemana sih? Iya, aku mau bertemu dengan temanku. Ketemu teman. Aku cemburu loh kalau kamu sampai ketemu sama teman laki-laki. Kamu tidak usah cemburu pada aku, Zidan. Lagi pula, aku dan dia hanya berteman saja, sama seperti kamu. Iya kan? Ya, tapi aku maunya lebih dari sekedar teman. Oh ya? Lebih bagaimana maksudnya? Stop di sini. Sudah sampai. Terima kasih ya, karena kamu sudah mengantarku ke sini. Iya, sama-sama. Hati-hati ya. Lihat aja kamu Digi. Nanti kamu pasti akan jadi milik aku. Digi mana ya? Kok dia belum kelihatan? Surya mana ya? Digi? Hai. Hai. Yuk, kita jalan sekarang. Selamat siang, Pak. Coba Anda perlihatkan surat-surat kendaraannya. Tapi saya lagi buru-buru banget nih, Pak. Tuh kan si Surya pergi. Ya, kita kehilangan jejak dia lagi deh. Aduh. Gara-gara polisi sih nih, kita jadi kehilangan Surya lagi kan? Maaf, Mbak. Anda tahu kesalahannya? Apa ya, Pak? SIM ada, STNK juga ada. Iya. Surat Anda semuanya lengkap. Tapi Anda berhenti di sembarang tempat. Berhenti di larang parkir. Coba Anda lihat. Ya ampun, Pak. Sesuai undang-undang yang berlaku, Anda harus ditilang. Ya ampun, Pak. Tapi kan saya cuma sebentar aja di sini. Mau sebentar, mau lama, Anda sudah melanggar peraturan. Ini surat tilangnya. Aduh. Tumben jam segini datang ke sini, hah? Bos besar sempat-sempatnya. Ayo duduk. Ayo. Dik. Tumben nih. Sempat-sempatnya mampir ke sini. Iya, sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan sama kamu mengenai Sakti. Masalah apa, Dik? Hah? Ternyata sebelum Sakti menikah dengan Raya, dia sudah menikah di Nepal. Apa? Sakti sudah menikah? Iya. Dengan gadis Nepal dan sekarang gadis itu ada di rumah saya. Kasihan sekali anak saya. Maafkan saya, Bar. Saya tidak bisa menjaga Sakti. Kamu gak usah minta maaf. Ini bukan salah kamu.
Dan yang saya tahu, ini pasti tidak sesuai dengan keinginan keluarga kita. Iya kan? Yang saya ingin tahu sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta Sakti untuk membuat perempuan itu keluar dari rumah saya. Oke. Tapi ingat ya, Di. Kita tidak boleh gegabah mengenai hal ini. Kita juga harus memikirkan dampak dari hal ini di masa depan. Apalagi, Di. Ini mengenai anak saya. Kehidupan anak saya satu-satunya, putri saya. Kamu tahu itu kan? Kamu juga tahu kan? Putri saya itu sangat mencintai anak kamu. Dia sangat mencintai Sakti. Itu juga yang saya cemaskan. Saya juga nggak ingin Raya jadi sedih gara-gara Sakti. Kita memang sahabat. Tapi saya sangat menyayangi putri saya satu-satunya. Dan saya tidak mau. Ternyata diam-diam putri saya menyimpan kesedihan dalam kehidupan rumah tangganya. Saya tidak mau itu. Iya. Saya ngerti. Papa udah pulang. Mana Sakti? Sakti ada di kamarnya, Pak. Ma, aku mau ke dokter dulu, Ma. Ke dokter? Siapa yang sakit, Sakti? Sarah sakit? Enggak, Ma. Sakti ini mau nemenin Sarah ke dokter kandungan. Hamil? Sarah hamil? Kenapa dia pakai hamil segala sih? Rupanya perempuan ini lebih cerdik daripada yang aku kira. Alhamdulillah kamu hamil, Sarah. Mama seneng banget. Pak, ini bener-bener kabar gembira, Pak. Kita kan udah pingin banget punya cucu. Kamu kasih selamat dong ke Sarah dan Sakti, Pak. Iya. Tadi Papa sudah ketemu sama Pak Baryadi. Terus, Papa bilang apa? Iya, saya sudah bicarakan semuanya. Terus, Pak, papanya Raya bilang apa, Pak? Dia bisa ngerti kan keadaan ini semua? Iya, Pak. Apa yang papanya Raya katakan, Pak? Pak Baryadi meminta kamu dan Sarah tetap tinggal di sini. Pak Baryadi bilang gitu, Pak? Alhamdulillah. Tuh kan, aku bilang apa, Sarah? Papaku juga pasti sayang sama kamu. Iya, Raya. Kamu benar. Kenapa Pak Baryadi malah memihak Sarah? Ada apa sih nih? Syukurlah. Kalau begini kan Mama senang, semua itu jadi baik-baik aja. Ya sudah, kalau begitu aku mau pergi dulu mengantar Sarah ke dokter kandungan. Ya, Mah? Aku takut terlambat. Ya udah, kamu hati-hati ya, sayang. Iya. Sarah hati-hati ya. Iya. Sakti, kamu cepetan pulang. Sarah kan lagi hamil, ya? Iya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Sarah. Assalamualaikum. Kenapa semuanya nggak bisa sesuai rencana sih? Saya harus mencari siasat baru untuk mengusir Sarah pergi dari sini. Halo. Halo Baryadi. Gimana nih? Ini ada masalah sedikit. Ada berita apa lagi? Sarah hamil, Bar. Apa? Adi Aksa, kamu dengar ya? Saya tidak mau mempertaruhkan kebahagiaan anak saya satu-satunya itu dalam masalah ini. Kamu tahu itu? Iya, saya ngerti, Bar. Apalagi, sekarang perempuan Nepal itu sudah mengandung anak Sakti yang bukan anak kandungnya Raya. Dan kamu harusnya mengerti, ini menyangkut masalah harta warisan yang sudah saya berikan pada Raya. Tidak menutup kemungkinan, pada suatu hari nanti, semua harta warisan itu akan jatuh ke anaknya Sakti yang bukan anak kandungnya Raya, bukan cucu saya. Tenang, Bar. Saya akan urus semuanya. Bagus. Kamu dengar ya, Di? Bagaimanapun caranya, saya tidak mau tahu itu. Kamu harus membuat perempuan itu keluar dari kehidupan anak saya dan juga anak kamu. Kamu dengar itu? Iya, Bar. Tenang. Aku ini sahabatmu. Percayalah sama aku. Aku akan urus semuanya. Aku kan banyak hutang budi sama kau. Oke. Kalau memang kamu sudah mengerti mengenai semua itu. Seperti itu. Thanks.
Halo sayang. Halo Pa, aku dengar dari Papa Adiaksa kalau Papa itu udah tahu ya soal Sarah. Iya sayang. Papa sudah tahu mengenai itu semua sayang. Bener. Jadi Papa mau menerima Sarah? Papa? Ya mau bagaimana lagi sayang? Hah? Bagaimanapun juga itu kan istri dari suami kamu. Makasih ya Pa, aku tuh seneng banget deh. Pa, Sarah itu orangnya baik banget dan aku juga sayang sama dia. Papa mau tanya sama kamu. Apa kamu ikhlas menjalani semua, Nak? Apa kamu memang mau dimadu? Aku ikhlas kok Pa. Sarah itu kan juga istri pertamanya Syakti. Dan kita kan emang gak bisa mutusin jalan takdir kita sendiri Pa. Mungkin ini emang udah takdir aku. Ya udah deh Pa, kalau gitu nanti aku telepon lagi ya. Pa, jangan lupa ya titip peluk rindu buat Mama. Iya sayang, nanti Papa sampaikan ya. Kamu baik-baik di sana ya Nak ya. Ya, udah sayang. Udah Papa. Dengar ya Nak ya. Papa tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kebahagiaan kamu. Papa tidak akan membiarkan ini semua. Apalagi ada seorang perempuan yang akan merusak kebahagiaan dan kehidupan rumah tangga kamu. Papa tidak mau itu terjadi sama kamu. Biarin aja, Mama sama Papa itu tahu. Perempuan Nepal itu tuh udah bikin kamu kayak gini. Perempuan Nepal itu ya, emang selalu bawa masalah. Sarah itu kesini gak cuma bawa sahabatnya, Pak. Ternyata dia kesini bawa pacar gelapnya juga, Pak. Benar. Aku sih nggak tahu, Pak. Itu pacar gelapnya atau bukan, tapi kayaknya memang dia pengen ketemu sama Sarah deh, Pak. Saya bicara sama Sakti. Bagus. Dengan begitu Syakti akan marah dan akan mengusir Sarah. Ingat ya Kak Sakti, kakak ipar aku cuma satu, dan itu Kak Raya.